Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dibuka di airport. Ada dua orang sahabat yang bernama Jet dan Kyle. Jet sedang menunggu kekasihnya datang, yaitu Eva. Dia merupakan putri gubernur kota itu. Gubernur mengutus Brandon untuk menjaga Eva. Brandon adalah pengawal berpengalaman. Dia sudah bekerja lama untuk orang tua Eva. Brandon memiliki skill yang luar biasa ya. Dengan melihat penampilan seseorang, dia bisa menilai apa pekerjaan orang itu. Rencananya Eva akan pergi berlibur dengan kekasihnya Jet ke sebuah resort. Masih di bandara yang sama ya, kita menemukan pasangan yang romantis dari sepasang kakek dan nenek yang membawa cucunya Rosa untuk berlibur di Cabo. Sang kakek sangat menyukai topi tua yang dipakainya. Saat di jalan, Rosa tidak sengaja menjatuhkan boneka beruangnya. Eva juga kebetulan melintasi jalan yang sama. Kemudian saat di ruang tunggu, Rosa cemas mencari boneka beruangnya yang tidak ada di dalam tas. Dia berlari dan menabrak Eva. Rosa kemudian kembali dan menangis di pelukan kakeknya. Tak lama dari itu, Eva kemudian datang dan memberikan boneka beruangnya. Eva kemudian bertanya kemana tujuan Rosa terbang. Ternyata mereka akan berada di pesawat yang sama. Brandon bertanya kepada Eva apakah benar dia dibutuhkan, karena Brandon merasa Eva sudah besar sekarang. Ada Jet juga pacarnya yang akan menjaga Eva. Kata Eva, dia merasa feelingnya tidak enak hari ini. Eva ada trauma masa lalu saat ibunya tewas tenggelam. Jadi dia meminta Brandon untuk tetap bersamanya. Pintu pesawat sudah dibuka ya. Satu persatu penumpang mulai masuk ke dalam pesawat itu. Eva memilih duduk di belakang kelas ekonomi bersama Jet, sedangkan Brandon di kelas bisnis. Kyle merupakan orang yang banyak ngomong ya. Dia mengejek petugas saat sedang menginstruksikan memakai alat keselamatan. Tapi tak lama petugas itu pun membalasnya. Oh, fuck, man. Dia bernama Danilo. Rosa terlihat duduk di pinggir jendela pesawat bersama kakek dan neneknya. Rosa juga melihat ke belakang untuk melihat Eva. Saat mengudara, pesawat itu mengalami guncangan. Pilot berbicara agar penumpang tidak perlu khawatir karena pesawat baru saja menabrak burung. Tapi Rosa melihat ke arah luar jendela. Dia melihat mesin di sayap kiri pesawat mulai mengeluarkan api. Satu lempengan besi kemudian terlepas dan membuat lubang di pesawat itu. Lubang di pesawat terbuka semakin lebar ya akibat tekanan udara dan penumpang mulai terlempar satu persatu keluar dari pesawat. Beruntungnya Eva dan teman-temannya masih berada di kursinya. Begitu juga dengan Brandon. Pesawat terus menukik tajam ke bawah. Air terlihat dari jendela. Ternyata pesawat itu sudah masuk ke dalam laut. Tangan Kyle terluka. Air mulai datang ke arah tempat duduk Eva. Tapi ajaibnya, ruangan yang ditempati Eva, Jet, Kyle, dan Danilo masih terdapat udara. Hanya ruangan mereka yang tidak tenggelam. Setelah itu dari air terlihat ada sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah Rosa, disusul oleh Brandon yang membawa tubuh neneknya. Danilo segera melakukan pertolongan pertama ya, dan beruntungnya sang nenek berhasil diselamatkan. Namun sayangnya kakeknya tidak. Akibat serpihan pesawat yang masuk ke dalam, Brandon terluka di bagian bahu depannya. Dia bilang mereka berada di kemiringan 30 derajat. Perhatikan keadaan air dan jika ada yang mengantuk, itu pertanda oksigen mulai habis. Danilo berusaha menenangkan. Dia bilang pilot telah melakukan kontak radio sebelum jatuh. Ada transponder juga kotak hitam. Brandon meyakinkan mereka jika nantinya tim SAR akan datang menyelamatkan. Danilo disuruh ke belakang mengecek tabung oksigen cadangan, tapi ternyata isinya kosong. Kata si nenek, dia melihat penumpang di depannya membawa tabung oksigen medis. Brandon langsung memutuskan untuk mengambilnya ya. Si nenek juga meminta tolong untuk dibawakan topi kesayangan suaminya. Singkat cerita, Brandon berhasil sampai di bangku si kakek dan mengambil topi tersebut. Tapi dia tidak tahu jika ada sesosok makhluk yang telah mengintainya. Eva dan teman-temannya terus menunggu kehadiran Brandon. Saat itu Brandon pun muncul.
Tapi dia menyuruh semua orang untuk tetap di tempatnya. Brandon berhasil membawa tabung oksigen itu dan topi si kakek. Tubuhnya terluka. Setelah itu dia meminta maaf kepada Eva jika tidak dapat menemaninya lagi. Brandon pun menghilang ya. Hiu yang tadi telah memakannya. Semua orang kemudian menuju ke belakang dapur kabin. Mereka menghindari air karena hiu akan datang. Si nenek segera mengobati luka tangan Kyle. Dulu dia pernah bekerja sebagai perawat. Kyle pun merasa lebih baik ya ketika tangannya sudah diperban. Dari atas lautan terlihat jika tim SAR mulai mencari pesawat yang jatuh. Apalagi di dalamnya ada putri gubernur. Mereka sudah membawa 2 penyelam profesional. Kembali ke dapur kabin, bunyi retak-retak besi mulai terdengar dari atas. Kebocoran juga terjadi. Eva bilang mereka harus tetap menunggu sesuai pesan dari Brandon. Tapi kata Jet mereka harusnya melakukan sesuatu. Sang nenek kemudian mencairkan suasana dengan bercerita awal pertemuannya dengan si kakek. Setelah itu air terlihat mulai berubah menjadi merah. Itu artinya hiu mulai memakan jasad penumpang-penumpang yang telah tewas. Eva bilang ketinggian air mulai menaik. Dari atas kembali terdengar bunyi besi-besi. Semua orang menjadi panik, takut besi-besi itu tidak bisa bertahan lama. Guncangan mulai terjadi ya. Pesawat itu semakin menurun ke bawah lautan. Kepala pesawat berada di pinggir jurang, tapi kemudian berhenti dan situasi mulai terkendali. Mereka sedang berpikir keras bagaimana bisa keluar dari pesawat dan menuju ke permukaan. Rosa bilang hiu tidak suka dengan gelembung. Hal itu dia pelajari di sekolah. Kyle kemudian teringat penumpang yang membawa tas hijau. Dia bilang isinya adalah perlengkapan menyelam. Salah satu dari mereka bisa saja mengambilnya, tapi bagaimana dengan tabung oksigen? Mereka tidak mungkin bisa menahan nafas hingga mencapai permukaan. Di tengah perdebatan itu, Eva izin ke toilet ya. Dia menangis di sana. Eva teringat dengan almarhumah ibunya. Tim SAR kembali terlihat dan meluaskan pencariannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan serpihan-serpihan pesawat di atas laut. Dengan segera, kedua penyelam itu segera diturunkan. Kyle, Jet, dan Danilo sedang mencari barang yang kira-kira bisa mereka pakai untuk menyelam. Sedangkan Eva dan Rosa sama-sama saling menguatkan. Rosa berpaling ke arah jendela. Dia melihat ada salah satu penyelam yang datang ke arah mereka, sedangkan yang lainnya menuju pintu masuk pesawat. Eva dan teman-teman berusaha memberitahu penyelam itu jika di belakangnya ada hiu. Tapi begitu dia nengok, tidak ada apa-apa. Tinggal satu harapan lagi ya, yaitu penyelam yang datang lewat pintu pesawat. Namun setelah ditunggu-tunggu dia tidak muncul. Helikopter juga terpaksa pergi karena kehabisan bahan bakar. Eva bilang mereka harus mengambil tabung oksigen yang dibawa penyelam tadi. Eva mencoba melihat situasinya apakah aman atau tidak. Jet juga ikut membantunya, dia melihatnya dari atas kursi. Eva kemudian muncul dan bilang ada sesuatu yang bergerak di sana, dan tiba-tiba Jet malah terpleset ya. Kyle dan Eva mengulurkan tangannya untuk membantu Jet, namun tiba-tiba Jet berhasil ditarik keluar dari air, tapi satu kakinya terpaksa menjadi makanan hiu. Sang nenek menyuruh Rosa untuk menunggu di luar. Dia tidak mau Rosa melihat kejadian itu selagi dia berusaha untuk menghentikan pendarahan pada kaki Jet. Pada akhirnya pendarahan pun berhasil dihentikan, tapi Jet terlihat sangat pucat. Eva merasa sangat bersalah ya. Rosa kemudian dipanggil masuk oleh neneknya. Untungnya dia masih baik-baik saja. Jet menyuruh Eva dan yang lainnya untuk pergi dari sini. Tapi kata Eva, mereka membutuhkan tas hijau yang berisi perlengkapan menyelam. Danilo bilang di sini ada pintu palka yang langsung menuju bagasi. Sebelum pergi, Danilo juga memberikan Eva senter.
Eva terus menyelam dan mencari tas hijau tersebut, sedangkan yang lain hanya menunggu dengan berharap-harap cemas. Eva akhirnya menemukan tas itu ya, tapi gurita datang tiba-tiba. Untungnya Eva masih bisa selamat karena gurita tersebut tersangkut di jaring. Tas hijau pun segera dibuka, isinya hanya ada 4 pasang baju penyelam. Di saat yang sama, Jet menghembuskan nafas terakhirnya. Eva bilang dia sudah kehilangan 3 orang yang sangat dia sayangi. Pertama adalah ibunya, kemudian Brandon, dan sekarang adalah Jet. Bagian kepala dari pesawat itu mulai terbelah, membuat air naik menjadi lebih cepat. Mereka harus segera bergerak. Eva bilang kita harus percaya kata-kata Rosa, yaitu mengalihkan perhatian hiu dengan membuat gelembung. Setelah itu rencananya mereka harus terus menyelam sampai bertemu tangki oksigen yang dibawa oleh penyelam dari tim SAR. Menurut Eva posisinya tidak berada jauh dari pintu masuk. Kyle bilang dia mempunyai trauma menyelam saat masih kecil. Dia pun menjadi takut untuk melakukannya lagi. Tapi semua orang mendukungnya. Mereka menumbuhkan rasa percaya diri lagi pada diri Kyle. Persiapan pun dimulai. Hiu masih terlihat mengintai dari luar jendela. Nenek kemudian mengalah untuk tidak memakai pakaian selam. Nenek bilang dia pernah juara dalam lomba menyelam saat masih muda. Danilo membantu Kyle untuk memakai baju renangnya. Hubungan mereka berdua sudah membaik. Sebelum pergi, Eva berpamitan pada Jet ya. Pesawat terlihat semakin miring. Mereka mengalami guncangan yang cukup hebat. Kyle kembali menjadi takut. Oh shit. Dan pada akhirnya kepala pesawat itu putus juga. Itu berarti mereka harus segera keluar dari tempat itu. Sang nenek mempercayakan Rosa kepada Eva. Dia meminta Rosa dan Eva berenang duluan. Si nenek juga percaya jika arwah suaminya akan menjaga Rosa. Let's do this. 3. Eva terus memandu jalan ya. Dia melihat jika ada hiu yang datang kepadanya. Eva langsung membuka pelampung itu sehingga mengeluarkan gelembung yang sangat banyak. Caranya berhasil membuat hiu itu pergi. Selanjutnya Danilo dan Kyle yang menyelam. Nenek berada di belakang, tapi dia memutuskan untuk tidak pergi. Sepertinya nenek berbohong ya kalau dia pandai menyelam sewaktu muda. Setelah beberapa saat, Kyle menengok ke belakang. Dia melihat nenek tidak ada. Kemudian dia pun kembali dan naik ke atas untuk menghirup udara. Rasa trauma dalam diri Kyle kembali lagi. Danilo mencari Kyle, tapi begitu dia berbalik, dia melihat Kyle sedang diserang hiu. Eva berhasil menemukan penyelam SAR. Dia memakai tabung oksigen itu untuk dirinya dan Rosa. Danilo kemudian datang menyusul dan memberi isyarat jika Kyle dan nenek tidak berhasil selamat. Eva kemudian menyuruh Danilo dan Rosa untuk keluar duluan dari pesawat itu. Tepat saat Eva ingin keluar, hiu menghampirinya. Eva mencoba diam, tidak bergerak sama sekali. Kacamatanya terlepas. Eva kemudian mencoba untuk memutar jalan karena hiu yang lainnya datang lagi. Tapi pesawat itu terus karam ke dasar laut. Eva terus berjuang melawan arus ya. Dia berhasil keluar dari pesawat, tapi tekanan arus di luar semakin besar. Untungnya Eva berhasil melewati sayap pesawat yang hampir mengenai tubuhnya. Eva sudah bisa melihat ada seberkas cahaya di atas permukaan, tapi Eva kehabisan nafas. Di sini entah angin dari mana, Eva tiba-tiba muncul ke permukaan namun tidak sadarkan diri. Selang beberapa detik dia pun tersadar. Eva berteriak-teriak mencari Rosa dan Danilo. Eva hanya menemukan boneka beruangnya Rosa. Tapi setelah itu sebuah helikopter tepat datang di atas Eva. Eva berhasil selamat ya. Apakah arwah si kakek yang membantunya atau almarhumah ibunya? Nanti tolong tulis di kolom komentar ya. Danilo ternyata sudah berada di atas helikopter, begitu juga dengan Rosa. Di akhir adegan, Rosa melemparkan boneka beruangnya ke lautan untuk menemani kakek dan neneknya.
Sekian Sobat Movie filmnya. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.